Demi melakukan apa yang benar dan berlaku setia padamu. Katakan dari awal dulu. Kau Tuhan yang takkan Berpangku tangan terhadap perkara hidupku. Yang penting
kita mau satu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini kami berkumpul di tahta kudus Tuhan, dengan segenap keberadaan kami, dengan segenap kekurangan, kelemahan, pergumulan kami, dengan segala ketidaklayakan kami. Tetapi karena kami dikuduskan dengan kuat kuasa darah-Mu, maka kami beroleh kasih karunia Tuhan untuk berada dalam kemuliaan. Karena itu pada pagi hari ini sucikan, kuduskan setiap kami yang hadir dengan kuat kuasa darah anak domba. Dari ujung kami sampai kepala kami dibasuh, dikuduskan dengan kuat kuasa darah-Mu. Tubuh, jiwa, raga, roh kami dikuduskan dengan kuat kuasa darah anak domba. Berbicaralah kepada setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Pribadi lepas pribadi tidak ada yang terlewatkan oleh kami. Tapi kami tahu ada satu kuasa yang tidak senang, yang mencoba untuk merebut benih kebenaran yang dilepaskan di tanah hati yang gembur. Kami katakan dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau disambut sepenuhnya di tempat ini. Urapi hamba, karena tanpa pengurapan-Mu kami tidak bisa melayani-Mu. Tapi ketika pengurapan-Mu dilepaskan di tempat ini, ada sesuatu yang terjadi di tempat ini, dan ada hati-hati yang dijamah oleh Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba boleh berasal dari isi hati-Mu. Berbicaralah, berbicaralah. Bajak tanah hati kami, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya dan saudara yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani di tempat ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani di gereja yang luar biasa ini. Gereja underground yang nyebutnya, kemarin saya bahas dengan Bapak Gembala. Luar biasa karya Tuhan di tempat ini. Nah, sebelum saya mulai, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu, karena orang bilang gak kenal maka gak sayang. Saya bernama Leon Ferdinand. Saya asli Manado di sini. Manado Yahudi sebetulnya. Ada yang dari Manado nggak di sini? Kayaknya kebanyakan orang Chinese ya. Dan ada yang asli sini, asli Aceh mungkin? Nggak ada. Oh, asli Aceh. Baik, penggembalaan saya dari gereja GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah di daerah Pancoran, Jakarta Selatan. Dan saya juga sudah berapa belas tahun ini saya menjadi gembala di 15 penjara di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Dan anak saya yang paling tua berusia 26 tahun, dan karena anugerah Tuhan maka saya bisa berdiri di hadapan saudara dan bisa memenuhi panggilan Tuhan yang luar biasa ini. Karena saya sekarang sadar dan mengerti, bukan saya yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih saya dan saudara. Mari kita langsung masuk ke ruangan kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya ingin bagikan kepada kita pada pagi hari ini, saya beri judul Botanis Spiritual. Temanya adalah Botanis Spiritual. Botanis spiritual terdiri dari buah kata, yaitu botanis dan spiritual. Kalau spiritual, kita semua tahu spiritual berbicara tentang spirit, kerohanian. Spiritual saya dan saudara. Spiritual juga berbicara tentang dimensi rohani. Spiritual berbicara tentang roh saudara. Tidak ada daging yang terlibat dalam sesuatu yang
bernama dan bersifat spiritual, dan tidak ada daging yang mendapatkan bagian apapun dalam sesuatu yang disebut dengan kata spiritual, karena Allah adalah roh. Karena itu saudara harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dan di dalam diri kita ada tiga bagian, yaitu tubuh, jiwa, raga, dan tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini daging saudara, karena itu saudara nggak bisa menyembah Tuhan dengan daging, dan daging selalu akan menjadi musuh dari kebenaran itu sendiri. Dan jiwa saudara, berbicara jiwa, berbicara akal, pikiran saudara, kehendak saudara, budi pekerti saudara, itu berbicara jiwa. Tetapi roh adalah pribadi yang paling dalam, yang paling esensi dalam diri kamu. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka urutan itu menjadi terbalik. Adam dan Hawa yang tadinya adalah makhluk roh, makhluk spiritual. Karena itu ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, mereka bisa berbicara dengan Allah seperti teman kepada teman. Mereka bisa mendengar Allah berjalan di Taman Eden, karena mereka adalah manusia roh. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka di situ urutannya terbalik. Roh sudah tidak lagi dominan, tetapi roh menjadi terkurung di dalam diri mereka, dan yang dominan akhirnya daging, jiwa, dan roh di tempat porsi yang paling kecil. Karena itu ketika saudara terima Tuhan, maka Tuhan kembali merestorasi settingan awal itu. Saudara kembali menjadi makhluk roh. Saudara bisa menyembah Tuhan, saudara bisa mendengar suara Tuhan, saudara bisa mendapatkan visi dari Tuhan, saudara bisa merasakan hadirat Roh Kudus, karena Tuhan sedang merestorasi spirit roh saudara. Katakan amin. Dan saudara sudah dapat gambar tentang spiritual. Kalau berbicara botanis adalah seseorang yang mempelajari tentang ilmu tumbuh-tumbuhan. Itu disebut dengan satu kata, yaitu seorang botanis. Seseorang yang mempelajari tentang ilmu tumbuh-tumbuhan, itu disebut sebagai botanis. Dengan kata lain, seorang botanis mempelajari disiplin ilmu biologi, metabolisme, perkembangan antara tumbuh-tumbuhan, dan bagaimana tumbuhan itu bisa berbuah, berakar, berkembang, tidak layu, tidak mati. Itu ilmunya, yang mengerti itu semua adalah seorang botanis. Nah, istilah botanis berasal dari bahasa Yunani kuno yang terjemahannya adalah botane, yang berarti rerumputan atau padang penggembalaan. Keluarlah kata botanis itu. Kalau saudara pergi ke Bogor, ada yang pernah pergi ke Bogor, ada sebuah tempat yang dinamakan Botanica Garden, dan ada yang disebut sebagai Botanica Garden atau mall. Kenapa disebut dengan istilah itu? Karena Bogor adalah kota dengan banyak bunga, terkenal dengan kota bunga, karena itu disebut sebagai Botanica Garden. Nah, saya ingin saudara mengerti, botanis artinya, botanis spiritual adalah seseorang yang mengerti bagaimana agar spiritual saudara mengalami pertumbuhan, mengalami buah dan berakar kuat di dalam dia. Katakan amin. Amin. Nah, botanis itu, kita semua tahu bahwa botanis itu adalah Tuhan sendiri, Yesus Kristus. Botanis itu membereskan sesuatu yang terjadi di Taman Eden ribuan tahun yang lalu. Kalau saudara mengerti, botanis itu membereskan semua kekacauan yang terjadi di Taman Eden ribuan tahun yang lalu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka botanis agung itu dia melakukan sesuatu. Dia menutupi manusia yang telanjang dengan sebuah kulit yang berdarah-darah. Itu berbicara pesan profetik, nanti berbicara tentang penebusan Kristus yang akan mengcover, yang akan membereskan semua pelanggaran dosa saudara. Dibereskan oleh botanis itu di Taman Eden. Dan mari kita buka di Kejadian 2 ayat 15. Kita buka bersama-sama Kejadian 2 ayat 15. Kita baca. Kita baca 1, 2, 3. Tuhan mengambil manusia dari dalam untuk mengusahakan Sebenarnya panggilan Adam dan Hawa pertama adalah menjadi seorang botanis.
Tugas dari seorang botanis pertama adalah untuk mengusahakan dan memelihara. Lihat kanan kirimu, katakan mengusahakan dan memelihara. Tugas seorang gembala juga di tempat ini adalah mengusahakan dan memelihara pelayanan di tempat ini. Katakan amin. So, tugas utama dari seorang botanis adalah mengusahakan. Mengusahakan ini berbicara tentang ada tenaga, ada daya, ada upaya, ada keringat yang keluar dari seorang botanis itu. Sebuah taman itu tidak akan menjadi taman yang baik dan indah tanpa taman itu diusahakan oleh seorang botanis. Gereja di tempat ini tidak akan menjadi gereja yang bertumbuh seperti ini kalau tidak diusahakan oleh gembala di tempat ini dengan doa, puasa, bayar harga dan hidup dalam kekudusan. Tetapi tidak sekedar tugas gembala di tempat ini, tugas jemaat di tempat ini juga untuk mengusahakan pelayanan di tempat ini, agar di tempat ini ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, dan ada mujizat demi mujizat. Tapi semua itu saudara tidak dapat secara cuma-cuma. Saudara harus mengusahakan semuanya agar terjadi kemuliaan di tempat ini. Seorang suami juga harus mengusahakan taman Eden pernikahannya, agar pernikahannya menjadi pernikahan yang berbuah dan berkenan di hadapan Tuhan. Tapi pernikahan itu harus diusahakan antara suami dan istri. Suami dan istri harus saling bekerja satu dengan yang lain. Harus diusahakan. Segala sesuatu harus ada usaha, ada keringat, ada daya yang saudara harus bayar. Untuk saudara menerima berkat Tuhan, saudara juga harus mengusahakan hidup saudara untuk hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Yang menjadi masalah adalah ketika anak Tuhan mau menerima berkat Tuhan, mau menerima mujizat dari Tuhan, tapi mereka tidak mau mengusahakan apapun untuk Tuhan. Sering terjadi di kota-kota besar, di tempat lain banyak, di sini mudah-mudahan nggak ada. Amin. Terus sesudah mengusahakan adalah untuk memelihara. Katakan memelihara. Kalau mengusahakan artinya dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu diusahakan. Tetapi kalau berbicara memelihara, memelihara ini artinya saudara memaintain. Katakan memaintain. Memelihara. Hubungan kita dengan Tuhan harus di-maintain. Hubungan saudara dengan Roh Kudus, saudara harus pelihara hubungan itu, agar hubungan itu menjadi sebuah hubungan yang berkesinambungan dua arah, bukan hubungan yang cuma sepihak, hanya Tuhan saja yang berusaha menjangkau saudara, tapi saudara tidak ada effort usaha apapun kepada Tuhan. Harus dipelihara. Gereja di tempat ini harus dipelihara. Amin. Iman di tempat ini harus di-maintain. Amin. Kekudusan dalam hidup saudara, saudara harus maintain. Amin. Doa saudara harus saudara maintain. Itu semua harus dipelihara. Tugasnya adalah mengusahakan dan memelihara. Nah, kemudian seorang botanis akan melakukan sesuatu agar benih itu bertumbuh. Nah, hal pertama yang harus dikerjakan oleh seorang botanis adalah, kita buka di Markus 4 ayat 20. Markus 4 ayat 20. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan akhirnya yang ditahukan dengan baik, segala orang yang benar dan menyambut firman itu lalu berbuat. Ada yang tidak berlipat, ada yang berlipat, ada yang 100 kali lipat. Dan pertama, untuk agar benih ini bertumbuh, pertama adalah materialnya harus baik. Apa materialnya? Yaitu tanahnya harus baik. Katakan tanah yang baik. Saya ingin bertanya sama saudara, saudara ini Tuhan ciptakan dari apa? Dari debu tanah, dari tanah. Setuju? Nggak peduli saudara miskin atau kaya, saudara hitam, hidung saudara pesek, mancung saudara jelek, dekil hitam atau ganteng, saudara materialnya sama, diciptakan dari tanah.
Tapi kalau ada anak Tuhan yang sudah melayani ikut Tuhan sekian tahun tapi masih suka gosip, masih suka gibah, saya curiga dia terbuat dari tanah tapi tanah sengketa. Saya percaya di tempat ini bukan tanah sengketa, tapi tanah yang telah menerima penebusan oleh Kristus Tuhan. Karena itu saudara, yang Tuhan kutuk di Taman Eden ini salah satunya selain Adam dan Hawa, juga yang Tuhan kutuk adalah tanah. Tetapi ketika Kristus mati di atas kayu salib, ketika tangannya ditusuk oleh paku dan lambungnya ditikam oleh tombak, maka darahnya itu turun mengalir dari kayu salib dan turun membasahi tanah. Jadi tanah itu sudah ditebus. Katakan amin. Tapi materialnya ini harus baik terlebih dahulu. Kalau saudara tahu sebuah perumpamaan, ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang penuh semak onak belukar. Tetapi karena itu pertama kali tanah ini harus baik. Materialnya kamu harus baik. Materi kamu ini kamu harus baik. Tanah yang baik. Karena itu anak Tuhan yang Tuhan dapat pakai adalah tanah yang baik. Katakan amin. Segala jenis tanah sengketa, tanah yang beronak, berbatu-batu, Tuhan tidak bisa pakai. Karena itu, ketika saudara kenal Tuhan, maka tanah ini, tanah yang tadinya tanah sengketa, ketika saudara kenal Tuhan, saudara menjadi hari demi hari menjadi tanah yang baik. Katakan amin. Anak Tuhan yang tadinya tidak tahu bersyukur, hanya tahu menggerutu, hanya tahu menuntut dari Tuhan, ketika dia ketemu dengan Tuhan, anak Tuhan itu mulai bisa mengucap syukur dan berkata Tuhan baik, karena anak Tuhan itu mulai menjadi tanah yang baik. Tapi tanah yang baik ini apa? Tanah yang baik ialah, kita baca bersama-sama, ada komanya, ialah orang yang mendengar. Katakan yang mendengar. Jadi tanah yang baik, Alkitab bilang adalah orang yang mendengar. Mendengar. Dan ini dahsyatnya Tuhan. Dari sekian banyak organ tubuh manusia, ketika manusia sedang sakratul maut, saya pernah alami sakratul maut, bukan sekedar koma tapi mati. Tapi nanti saya akan ceritakan di ending kesaksian saya. Ketika ada seseorang yang sudah koma di rumah sakit, tidak bisa melakukan apapun, organ-organ tubuhnya sudah tidak berfungsi, dia sudah tidak bisa bergerak apapun. Tetapi biasanya ada satu organ telinga ini yang masih bisa mendengar. Betul ya? Tujuannya apa? Tuhan desain seperti itu agar sebelum dia mati, maka dia bisa mendengar kabar baik itu. Katakan amin. Agar dia bisa mendengar firman itu. Karena itu kalau saudara pernah berurusan dengan orang yang koma, yang tidak bisa melakukan apapun, ketika saudara bisikkan ke telinganya, saudara bisikkan bahwa Tuhan mengasihimu, dosa-dosamu sudah diampuni, saudara sering kali melihat bahwa orang yang tidak bisa itu keluar air mata. Yes. Karena itu ini dahsyatnya Tuhan, kebaikan Tuhan, agar setiap orang beroleh kesempatan untuk mendengarkan kabar baik sebelum dia pergi selamanya dari dunia ini. Karena itu kalau saudara hadir di tempat ini, setiap minggu saudara hadir di tempat ini, saudara sedang membuat tanah hidup kamu menjadi baik. Karena di tempat ini kamu mendengar firman, kamu mendengar kebenaran firman Tuhan, sehingga saudara menjadi tanah yang baik. Amin. Tapi tidak sekedar mendengar. Ayat ini bilang menyambut firman. Lihat kanan kiri katakan menyambut firman. Menyambut firman. Jadi firman itu tidak cukup saudara cuma dengar. Firman itu saudara harus sambut. Saudara harus welcome. Ketika saya ketemu dengan Pak Ali kemarin ya, Pak Ali ya. Kemarin saya datang dari Medan, dari Sidikalang ke sini. Pak Ali sambut saya. Pegang tangan saya, jabat erat saya, ada kehangatan yang saya rasa. Kemudian Pak Ali beserta Ibu Gembala bawa kami makan nasi bakar. Habis jogging langsung makan nasi bakar. Disambut, welcome di sini. Nah, sering kali terjadi ada banyak anak Tuhan hanya sekedar mendengar firman Allah, tapi tidak menyambut firman itu. Firman saudara harus sambut dalam hidup saudara. Cara saudara menyambut
menyambut firman adalah saudara welcome, saudara peluk firman itu, saudara embrace, saudara undang firman itu. Katakan amin. Amin. Sambut firman itu, sambut firman itu dengan hidup kamu sepenuhnya. Saudara peluk firman itu, saudara tidak lepaskan firman itu, agar firman itu dia diam di dalam hidup kamu. Mendengar dan menyambut ini, tanah itu menjadi baik. Amin. Kemudian lalu berbuah. Ada buahnya. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat berbuah. Jadi tanah materialnya harus baik. Saya berdoa di tempat ini, para suami, para istri akan menjadi material tanah yang baik diberkati oleh Tuhan. Amin. Gereja di tempat ini akan menjadi sebuah ladang yang subur di tangan Tuhan. Akan ada banyak benih yang bertumbuh ketika ditaburkan di gereja ini. Semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kedua, sesudah benih tanah itu baik. Mari kita buka ayatnya, Yeremia 26 ayat 18. Yeremia 26 ayat 18, kita baca bersama-sama. Kita baca 1, 2, 3. Kami saudara itu telah membuat Masia, Raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam, Sion akan dibaca seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan bumi, dan bumi akan menjadi Beginilah firman Tuhan semesta alam, Sion. Siapa Sion? Sion adalah kumpulan anak-anak Tuhan. Sion adalah kumpulan umat Tuhan. Akan dibajak. Sesi berikutnya adalah dibajak. Lihat kanan kirimu, katakan dibajak Tuhan. Pak Ali, kemarin saya dengan Bapak Gembala, tidak secara kebetulan kemarin kami pergi bersama-sama ke sebuah ladang ya Pak Ali. Seorang rekan dari hamba Tuhan, kawan nama Pak Ali, seorang hamba Tuhan bernama Pak Dodi dari Kupang. Dia kemarin mengajak kami ke ladangnya beliau. Dan dia sedang menanam banyak pohon di tempat itu. Dia juga membuat sebuah kolam untuk ikan-ikan, dan Bapak Gembala juga menyumbangkan benih-benihnya. Dan kemarin sebelum kami pulang, maka Pak Dodi bilang, rencana saya nanti tanah ini akan dibajak ya Pak ya. Dibajak pakai apa itu? Oleh traktor. Kayak saya mengerti, cara membajak model lama, model dulu adalah biasanya itu ditarik oleh kerbau, kemudian di tanah itu akan ditaruh seperti besi yang memiliki kuku seperti garpu, kemudian ditarik lagi, bolak-balik. Fungsi dari bajak ini adalah, bajak ini fungsinya untuk memisahkan kerikil, batu, onak, dan duri dari tanah. Ini fungsi daripada bajak itu. Tapi fungsi dari bajak juga adalah untuk membuat tanah yang keras menjadi gembur. Dan Bapak Gembala kemarin tanya, kalau gitu ketika dibajak tempat ini, sebiapakannya tanah ini harus dibongkar. Pak Dodi bilang, nanti saya perlu sekian dana 1 juta atau berapa untuk membajak tanahnya traktor untuk membongkar tanah itu. Tak intinya beliau bilang bahwa tanah ini yang tadinya tidak subur, mungkin keras, tanah ini harus dibongkar. So fungsi dari bajak ini untuk membuat tanah yang keras ini menjadi gembur. Tapi ketika bajak itu tanah itu akan dibongkar. Katakan dibongkar. Karena itu ketika saudara ikut Tuhan, pasti hidup kamu Tuhan akan bongkar. Ketika Tuhan bajak tanah ini, ketika seorang botanis membajak tanah ini akan dirobek, tanah ini akan diaduk, tanah ini akan dibongkar oleh bajak itu. Karena itu ketika Tuhan proses bajak hidup kamu, pernah nggak ketika saudara ikut Tuhan, hati saudara kayak dibolak-balik? Hati saudara kayak dibolak-balik oleh sesuatu. Hati saudara nggak karu-karuan. Tuhan sedang bongkar tanah hati kamu.
Ketika Tuhan bajak hidup kamu, proses ini proses yang gak enak, proses yang gak nyaman. Karena hidup kamu Tuhan bongkar, Tuhan bolak-balik hidup kamu. Entah melalui kejadian yang gak enak, entah melalui sakit penyakit, entah melalui krisis ekonomi. Tapi ketika Tuhan bajak tanah hidup kamu, tujuan Tuhan untuk membuat itu, benih-benih itu menjadi subur. Dan kerikil batu onak duri ini terpisah dari tanah. Katakan amin. Karena itu Tuhan dapat pakai segala sesuatu. Tuhan dapat pakai sakit penyakit untuk dia bajak tanah hidup kamu. Tuhan dapat pakai kejadian yang gak enak untuk dia bajak tanah hidup kamu. Tuhan paling sering pakai pasangan hidup kamu untuk dia bajak tanah hidup kamu. Agar kamu belajar rendah hati, agar kamu belajar mengerti kehendak Tuhan. So ketika Tuhan bajak tanah hidup kamu, proses ini gak enak, gak nyaman bagi banyak anak-anak Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan akan teriak kepada Tuhan karena proses ini akan menyakiti daging mereka. Tapi saudara perlu dibongkar oleh Tuhan. Saudara perlu untuk Tuhan bongkar. Karena apa? Sebelum Tuhan bongkar hidup kamu, Tuhan gak bisa pakai kamu. Saya dengar gereja Pak Ali dulu pernah diserang ya oleh bukan paling gereja tetangga. Tuhan pakai segala macam cara untuk dia bajak hidup kamu. Siapa yang siap dibajak oleh sang botanis agung itu? Siapa yang siap? Izinkan Tuhan bongkar hidup kamu. Izinkan Tuhan remukkan hidup kamu. Sesudah botanis itu membongkar tanah itu dan dia melihat bahwa tanah itu telah gembur. Tanah itu menjadi gembur, tanah itu artinya menjadi lembut. Tanah yang gembur artinya tanah itu sudah tidak lagi keras. Karena itu orang Kristen yang Tuhan sudah bajak akan kelihatan dengan jelas. Pasti orang Kristen itu menjadi pribadi yang lembut. Katakan amin. Dia akan punya kapasitas hati yang lembut untuk menerima teguran orang. Anak Tuhan, orang Kristen yang belum dibajak Tuhan itu kelihatan banget kok. Keras kepala, keras hati. Tapi orang Kristen yang sudah dibajak oleh Tuhan akan mempunyai kapasitas hati yang sangat lembut. Sama seperti seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang Tuhan pakai secara dahsyat. Seorang pribadi yang bernama Musa. Alkitab berkata di muka bumi tidak ada orang yang selembut dia. Tapi saudara tahu gak, sebelum Alkitab sebut adalah orang yang paling lembut di muka bumi, siapa Musa? Dia seorang pembunuh. Betul? Tapi saudara lihat betapa dahsyatnya karya Tuhan. Seorang pembunuh ketika dia dibajak oleh tangan Tuhan, seorang pembunuh itu menjadi seorang yang Alkitab tulis memiliki hati paling lembut. Saya berdoa di tempat ini akan keluar jemaat-jemaat yang memiliki hati paling lembut. Katakan amin. Seorang suami yang sudah dibajak oleh Tuhan pasti dia akan lembut terhadap anak-anak dan istrinya. Seorang istri yang sudah dibajak oleh bajak tangan Tuhan, pasti seorang istri itu akan menjadi lembut bagi suaminya. Sebuah kelembutan itu bukan sebuah kelemahan, tapi sebuah kekuatan dan tanda submission saudara. Dan tanda saudara sudah diproses oleh Tuhan, oleh Allah. Sesudah dibajak, berikut yang dikerjakan oleh sang botanis spiritual. Benih itu, mari kita lihat, buka bersama-sama ayatnya di Matius 15 ayat 13. Matius 15 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 1 Matius 15 ayat 13. Ayat 13. Kita baca 1, 2, 3. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa yang surga akan jatuh dengan akar-akarnya. Proses ini adalah proses ketika Tuhan tanam saudara. Katakan ditanam Tuhan. Ditanam Tuhan. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku,
yang akan dicabut dengan akar-akarnya. Jadi kalau saudara tidak ditanam oleh Tuhan, Tuhan bilang, saudara akan dicabut dengan akar-akarnya. Saya berdoa di tempat ini adalah jiwa-jiwa yang ditanam oleh Tuhan di tempat ini. Ditanam oleh Tuhan. Tapi saudara mungkin bilang amin, amin, amin. Tetapi ketika Tuhan proses ditanam, saya ingin saudara bersama saya di poin ini. Karena ketika benih itu ditanam, benih itu artinya juga dipendam dan disimpan. Katakan kanan kiri, katakan dipendam. Disimpan. Ketika benih itu dipendam di tanah yang gelap. Karena atmosfer, ketika benih itu dipendam, atmosfernya itu gelap. Ditanam juga artinya dikubur. Lihat kanan kiri, katakan dikubur. Karena itu ada sebuah ayat Alkitab, kamu harus dikubur bersama Kristus. Betul? Ketika proses dikubur itu, sebenarnya benih itu mati ketika dia dikubur. Tapi ini paradoksnya, benih itu harus mati, baru kemudian benih itu pecah dan keluar kehidupan. Sebelum saudara, Tuhan bawa lebih lanjut bersama Tuhan, saudara harus dikubur bersama Tuhan. Dipendam, dikubur. Dan proses ini nggak enak dan nggak nyaman. Kenapa? Namanya juga saudara dikubur oleh Tuhan. Ketika Tuhan kubur kamu, maka ini hanya antara engkau dengan Tuhanmu. Tuhan taruh saudara dikubur, dipendam. Tiba-tiba saudara berada dalam sebuah kondisi situasi saudara dilupakan oleh banyak orang. Tiba saudara berada dalam sebuah kondisi di mana saudara terlupakan, tidak dianggap oleh orang. Saudara dikubur, disimpan bersama Tuhan. Orang-orang hebat di Alkitab semua pernah mengalami proses ini. Musa Tuhan kubur selama 40 tahun di padang gurun, menggembalakan kambing domba bapaknya yang tidak seberapa, yang tadinya Musa pernah memimpin pasukan terbesar di dunia. Musa pernah mengalahkan kerajaan Ethiopia. 1 juta kerajaan Ethiopia dikalahkan oleh Musa. Itu ada di dalam sejarah. Kalau saudara lihat seorang rasul yang luar biasa yang bernama Paulus, Tuhan kubur selama 14 tahun sebelum Tuhan bisa pakai secara luar biasa. So saya berdoa, saudara mengerti poinnya adalah ketika Tuhan proses saudara di fase ini, Tuhan akan bawa saudara ke dalam sebuah titik di mana saudara seakan-akan dilupakan, dibuang, disembunyikan, tidak dianggap oleh orang. Tapi sebenarnya Tuhan sedang proses saudara. Katakan amin. Tiba-tiba support system saudara meninggalkan saudara. Tiba-tiba teman-teman baik saudara satu persatu menghilang dalam hidup saudara. Saya berdoa agar saudara bertahan ketika Tuhan proses dalam fase ini. Saya berdoa agar saudara tetap kuat ketika Tuhan proses dalam fase ini. Sesudah dikubur benih itu, maka proses selanjutnya kita buka bersama-sama Kejadian 18 ayat 1. Tolong tampilkan Kejadian 18 ayat 1. Kita baca 1, 2, 3. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan Lot sedang ia duduk di rumahnya Kalau saudara lihat di ayat ini, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ada sebuah encounter, perjumpaan. Tapi Tuhan menampakkan diri kepada Abraham ketika pada waktu hari panas terik. Lihat kanan kiri, mau katakan panas terik. Saya sebut ini adalah melting point atau titik didih seorang. Sebuah Kemarin Pak Gembala kita jalan ya
Kemudian Pak Gembala bertanya, itu kenapa tanahnya dibakar? Kita lihat ya Pak Ali ya. Ada tanah yang kemarin di tempat Pak Dodi ya. Tanah itu bekas dibakar. Dan Pak Dodi bilang ya nanti dibakar itu akan menjadi subur. Dan proses ini saya mengerti begini. Proses berikutnya yang botanis itu akan kerjakan dalam hidup saudara. Saudara akan dibawa kepada suatu environment, kepada sesuatu yang disebut sebagai sesuatu yang panas. Karena benih itu, pertama, yang membuat benih itu bertumbuh bukan ketika benih itu disiram air. Ketika benih itu terlalu banyak disiram air, maka benih itu akan busuk dan mati. Maka benih itu perlu menerima asupan sinar matahari, agar ketika sesuatu yang panas itu ternyata membuat benih itu bertumbuh. Seringkali yang kita nggak sadar, ketika Tuhan taruh kita dalam sebuah kondisi yang nggak nyaman, yang panas dalam hidup kita, seringkali kita nggak sadar itu adalah cara Tuhan untuk membuat iman kita bertumbuh kepada Tuhan. Amin. Siapa yang Tuhan pernah proses di ayat ini? Tiba-tiba ekonomi saudara panas. Tiba-tiba ekonomi saudara morat-marit. Tiba-tiba saudara mulai bersahabat dengan kredivo aku laku, pinjaman online. Tiba-tiba saudara kehilangan segala sesuatu yang tadinya saudara berada di sini, tiba-tiba saudara terjun bebas, ekonomi saudara hancur. Tapi poin ini sangat penting. Ketika Tuhan proses hidup saudara dengan sebuah kondisi yang nggak nyaman, yang nggak enak, yang nggak nyaman untuk hidup saudara. Panas, nggak nyaman. Ketika Tuhan proses saudara di titik ini nggak enak, nggak nyaman. Tapi tujuan Tuhan untuk membuat hidupmu bertumbuh. Katakan amin. Terkadang Tuhan pakai sakit penyakit untuk Dia bersihkan hidup saudara. Karena itu kalau saudara mengerti, emas 24 karat ini akan menjadi emas murni ketika emas itu lebih sering dibakar. Baru emas ini ada sanga ini adalah daki daripada emas. Emas yang 18 karat atau kadar emasnya rendah adalah emas yang dakinya banyak. Emas itu menjadi sempurna 24 karat, artinya udah nggak ada dakinya lagi atau kotorannya ketika emas itu terus dipanaskan. Artinya kalau Tuhan terus proses saudara, Tuhan terus bakar hidup saudara, maksud hidup Tuhan dalam saudara adalah untuk membuat saudara menjadi emas murni di hadapan Tuhan. Katakan amin. Nggak nyaman, saya berada di proses ini lama sekali. Tapi sekarang saya mengerti, kalau saya tidak melewati proses ini, saya nggak bisa berdiri di hadapan saudara. Siapa yang mau Tuhan proses di ayat ini? Memang kalau saya ngomong ayat ini, yang angkat tangan nggak mau banyak. Karena nggak nyaman, nggak enak proses ini. Tapi proses ini penting untuk saudara. Karena proses ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara. Katakan Tuhan baik. Sesudah Tuhan proses, Tuhan ini keren. Botanis spiritual ini mengerti panasnya kepada Tuhan proses saudara di ayat ini berbeda dengan Tuhan proses saya. Jangka waktu saudara berada di proses ini untuk ibu di tempat itu mungkin berbeda dengan bapak di tempat itu. Tetapi prosesnya ini hanya Tuhan yang tahu. Tapi durasi proses ini adalah durasi yang Tuhan tahu, dan ini ketika pada waktunya Tuhan. Tidak pernah terlalu cepat Tuhan keluarkan kamu dari sebuah proses pencobaan ujian. Tapi tidak juga terlalu lambat Tuhan keluarkan kamu dari situ. Pada waktunya ketika Tuhan lihat kamu sudah selesai lewat proses ini, ada proses berikutnya. Sesudah panas, tertempa panas, maka benih ini harus disiram air. Katakan amin. Kita lihat di Zakaria 14:8.
Tolong tampilkan Zakaria 14 ayat 8. Kita baca 1, 2, 3. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan pada Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke arah barat. Hal itu akan masuk dalam musim panas dan dalam musim dingin. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan. Setelah Tuhan proses kamu sedemikian rupa dengan sesuatu yang gak enak dan gak nyaman, maka ayat ini bilang sesudah itu akan mengalir air kehidupan. Lihat kanan kirimu, katakan mengalir air kehidupan. Kalau tadinya sesuatu yang panas, yang gak enak dan gak nyaman, ketika Tuhan lepaskan air kehidupan di sini berbicara tentang blessing atau berkat dari Tuhan. Air ini sifatnya menyejukkan. Ketika Tuhan lepaskan air kehidupan, hidup kamu akan sejuk. Dahaga kamu akan terpuaskan. Tiba-tiba dalam hidup kamu Tuhan lepaskan air kehidupan, hidup kamu menjadi sejuk. Tuhan mikir. Tiba-tiba rumah tangga kamu menjadi sejuk. Tiba-tiba ekonomi kamu menjadi sejuk. Tiba-tiba pelayanan kamu berkelimpahan dengan air kehidupan. Tiba-tiba dari mimbar ini ada air kehidupan yang Tuhan berikan lebih porsinya dari tempat lain. Siapa yang mau Tuhan proses di air kehidupan? Sekarang banyak yang angkat tangan. Kalau tadi nggak ada yang mau angkat tangan. Manusiawi. Katakan terima kasih Tuhan. Saya berdoa di tempat ini akan ada air kehidupan yang Tuhan lepaskan di tempat ini. Berbicara blessing, berbicara berkat, berbicara mujizat, berbicara anugerah, berbicara sesuatu yang menyegarkan hidup kamu, yang menyegarkan pelayanan kamu, yang menyegarkan jiwa dan roh kamu. Ini hebatnya Tuhan ya. Tuhan tahu dia harus kasih panas terlebih dahulu, baru dia kasih berkat. Karena itu ada banyak anak Tuhan yang tidak melewati panas, dia langsung menerima air, maka orang itu biasanya akan busuk. Karena itu antara panas dan sejuk ini harus seimbang. Sesudah itu proses berikutnya. Ada yang tahu apa yang dilakukan botanis kepada benih itu proses berikutnya? Ada yang bisa jawab? Kita buka ayatnya di Lukas 13, 8-9. Lukas 13 ayat 8 sampai 9. Sudah dapat? Tolong tampilkan Lukas 13 ayat 8 sampai 9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencampur tanah sekelilingnya dan memberi kepada-padanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tambahlah dia. Jawab orang itu, Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan sebetulnya. Biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Kemudian koma apa? Aku akan mencangkul tanah sekeliling. Apa itu dicangkul? Apa dicangkul? Hah? Dicangkul, dibejek. Kemudian sesudah itu memberi pupuk. Lihat kanan kiri, katakan dipupuk Tuhan. Tapi saya ingin bertanya sama saudara, pupuk ini terbuat dari apa? Kotoran. Kotoran. Pupuk ini wangi atau bau? Pupuk ini jorok atau steril? Pupuk ini sesuatu yang kotor atau bersih? Kotor. Tapi ini hebatnya sang botanis itu. Sesuatu yang kotor, sesuatu yang bau, dia bisa pakai untuk mendatangkan pertumbuhan dalam hidup kamu. Amin. Maksudnya apa, Pastor? Pastor pendeta ini ngomong apa? Apa maksudnya dipupuk? Saudara tahu, tadi saya udah jelaskan, yang menulis perjanjian lama siapa?
Pak yang nulis perjanjian lama paling banyak, Musa. Tadinya dia seorang apa? Pembunuh. Yang menulis sepertiga perjanjian baru itu siapa? Paulus. Tadinya Paulus siapa? Pembunuh. Yang menulis perjanjian lama dan perjanjian baru, pembunuh. Saudara tahu kisah seorang perempuan Samaria? Tahu kisahnya? Dia suaminya berapa orang? 5. Kini mbahnya tukang kawin. Saudara tahu siapa Rahab? Tapi dari Rahab turun DNA-nya Yesus. Saudara tahu siapa rasul yang menyangkal Kristus 3 kali? Petrus. Tapi ketika dia berkhotbah, berapa ribu orang berkhotbah? 5.000. Mereka semua adalah pribadi yang memiliki aib, skandal dalam hidup mereka. Setuju dengan saya? Tapi Tuhan pakai itu semua untuk mendatangkan pertumbuhan dan kebaikan dalam hidup mereka. Katakan amin. Jadi ini hebatnya Tuhan kita. Saya ingin saudara mengerti, tidak peduli seburuk apa masa lalumu, sekotor apa hidupmu, ketika kamu serahkan hidup kamu kepada Tuhan, Tuhan sanggup pakai itu semua untuk mendatangkan blessing dan hormat bagi namanya. Katakan amin. Keren ya Tuhan kita ya. Keren sekali. Masa lalu kamu, aib kamu, skandal kamu, kalau kamu berserah kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai itu semua untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan dan memberi sebuah pertumbuhan. Katakan amin. Jadi kebetulan jemaat saya adalah semuanya mantan warga binaan, mantan narapidana. Ada yang beberapa orang pembunuh di situ. Ada yang bekas perempuan malam, ada yang bekas penari striptis, ada yang bekas bandar narkoba. Karena jemaat saya kebanyakan mantan warga binaan, dalam 1 bulan saya bisa keliling Polres Jakarta. Dalam 1 bulan kemarin saya keliling Polres Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat untuk ngurus jemaat. So begitu banyak sesuatu yang bau. Tapi saya bisa bilang sama saudara, semenjak 3 tahun saya mendirikan pelayanan ini, mereka yang tadinya hidupnya kotor, jorok, dan bau, walau masih ada 1-2, tapi sekarang mereka sudah melayani Tuhan. Dan mereka berkomitmen dan cinta Tuhan secara luar biasa. Katakan amin. Ini hebatnya Tuhan kita. Sesudah dipupuk, kita buka di Yohanes 15. Setiap dari kita punya dosa. Nggak ada yang bersih kita di hadapan Tuhan. Alkitab tulis kita semua seperti kain kotor. Jadi jangan ada yang sombong di hadapan Tuhan bahwa saya bersih, saya kudus, saya melayani Tuhan. No. Kita semua seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan pakai kain kotor itu untuk menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Amin. Saya bersyukur bahwa saya punya masa lalu yang buruk, yang jahat. Saya bersyukur. Bukan untuk bermegah, bukan untuk saya membanggakan diri kepada masa lalu saya, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sanggup ubah itu semua untuk mendatangkan hormat kemuliaan kepada Dia. Lebih baik menjadi mantan penjahat daripada mantan pendeta. Lebih baik menjadi mantan orang jahat daripada saudara menjadi mantan orang baik. Kita lihat di ayat ini. Di ayat berikutnya. Yohanes 15 ayat 2 dan 7. Jadi orang jemaat yang dikasih Tuhan, kalau saudara mengenal seseorang yang bau jorok hidupnya, jangan dulu hakimi dia. Karena mungkin Tuhan belum selesai berurusan dengan dia. Jangkau mereka, peluk mereka, rangkul mereka. Kita melihat di ayat ini sekarang.
Sesudah dipupuk, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dipisahkannya, supaya dia lebih banyak yang berbuah. Yang dikerjakan oleh botanis spiritual berikutnya di ayat ini adalah setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Katakan dipotong. Dipotong. Lihat kanan kiri, katakan siap dipotong Tuhan. Siap potong Tuhan. Dan setiap ranting yang berbuah Bersihkan. lihat kanan kiri, katakan siap dibersihkan di dalam Tuhan. Bersihkan. Ibu Gembala boleh sebentar ke depan. Nah, sesi ini adalah sebuah sesi di mana Tuhan bersihkan dan potong hidup kamu. Dibersihkan. Karena itu, kenapa harus dibersihkan? Karena seringkali dalam sebuah benih atau pohon yang sedang bertumbuh, seringkali ada sesuatu yang disebut dengan benalu. Betul? Nah, benalu ini dia ikut tumbuh. Tapi seringkali pohon itu nggak sadar bahwa benalu ini ada. Yang tahu benalu itu ada adalah sang botanis, yaitu Tuhan. Karena itu benalu ini harus dipotong. Saya berdoa di tempat ini akan ada benalu-benalu yang Tuhan potong dalam kekristenan hidup kamu. Benalu ini seringkali adalah sebuah dosa kesenangan. Benalu ini seringkali adalah sebuah kesenangan-kesenangan dalam diri kamu. Sebuah dosa-dosa kesayangan. Sebuah eksistensi daging. Saya berdoa itu semua Tuhan potong di dalam nama Yesus. Siapa yang hidupnya mau Tuhan potong, bersihkan. Karena itu, ketika Tuhan bawa saudara masuk proses ini, maka akan ada banyak orang yang Tuhan potong dalam hidup kamu. Tiba-tiba ketika Tuhan bawa kamu lebih dekat dengan Dia, tiba-tiba saudara mendapati circle saudara semakin mengecil. Betul? Teman-teman saudara yang tadinya banyak teman, semakin saudara dekat dengan Tuhan, teman-teman saudara semakin sedikit. Tuhan pangkas teman-teman palsu saudara. Tuhan akan pangkas anggota keluarga saudara yang Tuhan lihat anggota keluarga saudara tidak akan membawa berkat dalam hidup saudara. Karena itu seringkali keluarga kita ini Tuhan potong. Karena ketika Tuhan panggil Abraham keluar dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan, Tuhan bilang dia harus meninggalkan keluarganya, bapaknya, negerinya, identitasnya. So ketika Tuhan bawa saudara di proses ini, akan ada banyak aspek hidup saudara yang Tuhan potong. Tiba-tiba donatur saudara Tuhan potong. Sampai pada suatu titik di mana saudara hanya mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya dalam hidup saudara. Akan ada banyak orang yang Tuhan potong. Akan ada bisnis yang Tuhan gunting dalam hidup kamu. Karena Tuhan lihat bisnis ini tidak mendatangkan kebaikan dalam hidup kamu, tiba-tiba Tuhan gunting bisnis itu. Akan ada banyak habit kebiasaan yang Tuhan bersihkan dalam hidup kamu. Akan ada banyak daging yang Tuhan potong dalam hidup kamu. Tiba-tiba ketika Tuhan bawa saudara di level ini, tiba-tiba ego saudara Tuhan sering gunting. Yes. Tiba-tiba self-center saudara, yang tadinya saudara hanya self-center, tiba-tiba Tuhan gunting. Kamu gak boleh fokus sama diri kamu lagi, Tuhan gunting. Kamu harus mulai fokus kepadaku, Tuhan gunting. Ketika proses ini, ketika Tuhan gunting, maka ini adalah proses yang berdarah-darah. Karena itu ketika Tuhan bawa saudara masuk ke dalam proses ini akan membuat saudara berteriak dan menjerit kepada Tuhan. Tapi kalau saudara tetap setia dalam proses ini, Tuhan akan jadikan kamu sebagai anak Tuhan yang bersih
di hadapan Tuhan. Kita lihat di 2 Raja-Raja 10 ayat 32. Tolong tampilkan 2 Raja-Raja 10 ayat 32. Tolong tampilkan 2 Raja-Raja 10 ayat 32. Kita baca 1, 2, 3. Kenapa Tuhan gunting Israel? Karena Israel hidup dalam dosa. So, kalau saya bilang pendeta Leon, saya nggak mau terlalu sering Tuhan gunting. Jangan hidup dalam dosa. Katakan amin. Semakin lama saudara hidup dalam dosa dan daging, maka semakin lama proses ini terjadi dalam hidup saudara. Tapi tujuan Tuhan bersihkan hidup kamu, agar hidup kamu bersih di hadapan Tuhan. Tiba-tiba orang yang kamu cintai sepenuh hati, tiba-tiba Tuhan gunting. Ada yang pernah lewati proses itu? Belum. Saya berdoa ketika gereja jemaat di tempat ini, Tuhan sedang bersihkan, Tuhan sedang gunting. Saya berdoa saudara akan menjadi jemaat yang tetap bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Karena itu, suami dan istri yang Tuhan sudah proses dalam hal ini, suami istri itu pasti bersih dan berbuah. Sudah digunting berikutnya. Kita lihat di fase berikutnya. Saya hampir selesai. Kemudian setelah Tuhan bersihkan dahan ini, dia lihat ini sudah bersih, sudah nggak ada benalunya lagi. Kita buka di Roma 11 ayat 17. Yang berikutnya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu apabila ada yang tahu proses ini apa namanya? Cangkok. Dicangkok. Dicangkok itu seperti ini. Dicangkok. Ini adalah bunganya, ini adalah pohonnya. Ini saudara. Ayat ini bilang pohon zaitun yang penuh getah. Ini pohon zaitun yang penuh getah. Kita anggap ini adalah pohon zaitun yang penuh getah, adalah representasi dari Tuhan. Tapi tidak secara kebetulan juga, ketika Kristus sedang disalibkan, dia berada di taman Getsemani. Getsemani artinya adalah zaitun. Nah, kemudian dicangkok artinya ini tunas liar, kamu tunas liar, kita tunas liar. Tapi tunas liar ini juga beberapa cabang telah dipatahkan. Lihat kanan kirimu dipatahkan. Seringkali Tuhan harus patahkan hidup kita. Ketika Yakub dia berjumpa dengan Tuhan, sebetulnya itu adalah teofani, perwujudan Kristus di perjanjian lama. Yakub bergumul di sungai Yabok, dan Tuhan harus mematahkan pangkal paha. Pangkal paha ini berbicara apa? Pangkal paha ini berbicara tentang strength atau kekuatan. Tadi yang Yakubnya jalan begitu gagah, ketika dia dipatahkan oleh Tuhan, jalannya udah begini. Udah bukan dengan kekuatan dirinya lagi. Tetapi ini yang keren. Ketika Yakub dipatahkan oleh Tuhan di sungai Yabok, tadinya Yakub bersembunyi di belakang, Yakub sekarang berjalan di depan. Amin. Dan di situ terjadi perubahan identitas dari Yakub si penipu menjadi Israel biji matanya Allah. Amin. Dipatahkan.
kemudian dicangkok, ini dicangkok, ini ditempel. Kemudian proses dicangkok ini, bagaimana cara nyangkok? Diikat, betul? Diikat dengan sebuah tali. Diikat. Lihat karena kita katakan diikat. Sekali lagi, diikat. Saudara pernah nonton sebuah iklan? Saya ingat sebuah iklan yang di TV, perempuan yang diikat tali tambang di sini. Iklan obat apa itu namanya? Neon. Oke. Ini gampang buat saudara bisa mengerti. Di iklan itu perempuan itu diikat. Kemudian setelah dia minum nafasin, ikatan itu lepas dan dia lega. Dan seringkali ketika Tuhan cangkok hidup kamu, ketika Tuhan ikat kamu ke dirinya dia, proses ini seringkali akan membuat kamu seakan-akan sesak nafas. Pernah nggak ketika kamu ikut Tuhan, kamu tarik nafas begini? Tuhan, sampai kapan proses ini harus saya lalui? Pernah? Pernah. Ketika Tuhan cangkok kamu, mungkin dia akan ikat kamu sangat kencang agar kamu tidak kemana-mana. Ketika Tuhan cangkok kamu, proses ini mungkin akan membuat kamu sesak nafas. Pak, sampai kapan kita harus berhutang? Atau seringkali kamu bertanya sama Tuhan, Tuhan, sampai kapan ini harus saya lakukan? Tapi yang saudara tidak mengerti, ketika Tuhan lihat, ketika dia ditempel, dia apakah langsung nempel? Ada proses, ada waktu. Katakan ada waktu. Ketika Tuhan lihat timing waktunya sudah, dia buka ikatan ini. Oke? Ketika dia buka ikatan ini sudah nempel. Saya ingin saudara mengerti kesesakan yang saudara alami dalam hidup adalah untuk membuat kamu melekat nempel kepada pohon zaitun itu, kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi berterima kasih untuk kesesakan yang Tuhan izinkan dalam hidup kamu. Berterima kasih untuk situasi yang gak nyaman yang membuat kamu seakan-akan tidak bisa bernafas dalam hidup kamu. Katakan Tuhan baik. Dicangkok. Karena itu, jemaat di tempat ini, kalau Tuhan cangkok saudara di gereja ini, jangan kemana-mana. Lihat kanan kiri, katakan jangan kemana-mana. Nanti udah lepas, udah mulai nempel, Tuhan harus ulang lagi prosesnya dari nol. Lebih sesak napas lagi, prosesnya lebih panjang. Karena itu, para pasangan di tempat ini, kalau saudara sudah bersama pasangan saudara itu karena Tuhan yang cangkok satu dengan yang lain. Jangan kemana-mana. Nanti Tuhan bikin sesak napas, kamu nggak bisa napas baru tahu. Kalau Tuhan cangkok kamu di sebuah pekerjaan, marketplace, dan itu mendatangkan hormat kemuliaan Tuhan, tetap setia di sana. Kemudian baru kamu mendapat bagian dalam pohon zaitun. Mendapat bagian dalam apa? Akar. Dalam akar pohon zaitun yang penuh bagian. Jadi semua yang baik dari pohon ini, kalau ini nggak nempel, dia menerima nggak sesuatu semua yang baik? Jadi dia harus nempel terlebih dahulu. Ketika dia nempel, bagian diri dari tunas liat ini menjadi satu. Ya, benar. Dan di ayat yang terakhir, saya selesai. Baru sesudah itu, yang terakhir, Mazmur 92 ayat 14. Mazmur 92 ayat 14. Kita baca 1, 2, 3. Pada masa tua pun mereka masih berbuat Kita baca sekali lagi, pada masa tua pun mereka masih berbuat menjadi ilmu yang segar. Ada
pesan profetik yang saya ingin sampaikan bagi gereja di tempat ini. Kamu akan berbuah. Amin. Kamu akan menjadi gemuk. Amin. Dan kamu akan segar. Berbuah, katakan berbuah. Berbuah. Saudara tidak bisa berbuah tanpa melewati semua proses yang saya sudah jelaskan tadi. Buah datang di akhir. Katakan amin. Amin. Buah datang di akhir, karena hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Tapi kalau buah yang datangnya di awal, buah itu namanya buah karbit. Rasanya enak? Tidak. Enggak. Karena itu, kalau saudara bisa lihat orang Kristen yang karbit, pasti rasanya nggak enak. Saudara melayani dengan dia nggak enak. Saudara bergaul dengan dia nggak enak. Tapi kalau saudara matang, istilahnya saya bilang ini pakai bahasa Betawi, matang di puun, matang di pohon, pasti manis, pasti enak. Kalau orang Kristen yang sudah matang melalui proses dari botanis ini kerjakan, pasti hidupnya akan manis. Hidupnya akan enak. Kemanapun orang ketemu dia, orang akan diberkati. Berbuah. Karena itu orang Kristen yang berbuah, dia akan punya kapasitas. Ada berapa buah roh? 9. Dia akan berbuah-buah. Sesudah itu apa? Menjadi sesudah berbuah, menjadi lihat kanan kiri, katakan menjadi gemuk. Tapi saya nggak bicara sekedar mentang-mentang badan saya gede ya. Saya sama Om yang ini, kami contoh nih, menjadi gemuk, sehat. Tapi saya nggak sekedar berbicara tentang gemuk secara fisik. Ayat ini berbicara gemuk dengan arti yang sangat luas. Tiba-tiba ketika kamu melewat proses sang botanis agung spiritual, tiba-tiba ekonomi kamu gemuk. Tiba-tiba promosi dalam pekerjaan kamu menjadi gemuk. Tiba-tiba di tempat ini jemaatnya lebih gemuk. Tiba-tiba dompet kamu gemuk. Tiba-tiba saldo rekening kamu gemuk. So gemuk ini aplikasinya sangat luas. Fat berkelimpahan. Siapa yang mau menjadi gemuk di sini? Angkat tangan aja kalau malu. Siapa mau menjadi gemuk? Angkat tangan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Sesudah gemuk, jadi kalau pasangan saudara melebar ke kiri dan ke kanan, ya sudah, katakan terima kasih Tuhan. Ternyata berkat Tuhan melampaui segala sesuatu, sampai fisik pasangan pun diberkati Tuhan. Gemuk. Sesudah itu dan segar. Katakan segar. Segar ini nggak sekedar berbicara tentang fresh, no. Tapi segar di sini berbicara tentang jiwa dan roh saudara disegarkan Tuhan. Saudara lihat, tahu kenapa ada banyak ODGJ orang dalam gangguan jiwa? Karena jiwa dan roh mereka tidak disegarkan. Tapi anak Tuhan ketika masuk ke ayat ini, dia akan selalu disegarkan dalam hadirat Tuhan. Situasi di sekelilingnya boleh tidak sedang baik-baik saja, tapi dia tetap segar secara roh dan spirit. Iman dia tetap segar. Orang anak Tuhan yang alami ini gemuk dan segar, sekeliling dia boleh sedang resesi, tapi dia boleh tetap selalu resepsi bersama Tuhan. Amin. Karena itu anak Tuhan. Bapak Gembala umur berapa, Mas? 61. Kemarin lari berapa putaran, Pak? Jalan berapa putaran? Kemarin berapa putaran? 7 ya? Ada 7, standar 7 kali ya? Lebih. Secara fisik masih segar. Katakan amin. Amin. Tapi yang terpenting
penting adalah spirit roh saudara. Kalau saudara masuk ke ayat ini, saudara selalu akan punya semangat untuk melayani Tuhan. Yes. Ketika orang lain sudah mundur dalam pelayanan, ketika orang lain sudah angkat bendera putih dalam pelayanan, kalau saudara masuk ke dalam ayat ini, saudara dapat berkata, walaupun sekelilingku tidak berbuah dan tidak berbunga, dan padang gurun dan padang rumput tidak menghasilkan buah, tapi aku mau tetap bersorak-sorak di dalam Allah. Gereja di tempat ini, gereja apa ini Pak Gembala, apa namanya, GK? Kemah Daud. Gereja Kemah Daud di tempat ini akan menjadi gereja yang berbuah, akan menjadi gereja yang gemuk, dan menjadi gereja yang segar di hadapan Allah. Amin. 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 Dan saya tutup di ayat yang terakhir, Yohanes 20 ayat 15. Tolong tampilkan Yohanes 20 ayat 15. Yohanes 20 ayat 15. Kita baca 1, 2, 3. Yesus padanya, ibumu maka engkau menangis, siapa yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepada Kalau saudara lihat ayat ini adalah kisah tentang setelah Kristus mati. Dan ayat ini Maria adalah Maria Magdalena, seorang pelacur. Tapi kalau saya lihat di ayat ini, Maria Magdalena menyangka Kristus adalah siapa? Penunggu taman, gardener. Dia mendapatkan sebuah pewahyuan bahwa Kristus adalah sang penunggu taman. Kristus adalah sang botanis itu. Kristus membereskan skandal di Taman Eden, dibereskan di Taman Getsemani. Saya berdoa, saya dan saudara memiliki pewahyuan seperti Maria ini. Katakan amin. Kenapa dia menyangka Yesus adalah penunggu taman? Karena saya yakin pada waktu itu, entah mungkin Kristus dia menampilkan penampilannya sebagai seorang gardener, atau Tuhan memberikan dia sebuah spirit of revelation. Spirit of revelation ini hanya saudara dapat dari Tuhan. Bukan melalui S1, bukan melalui gelar dokter pendidikan, saudara, tidak ada pengaruhnya. Tapi saya berdoa di tempat ini, kita akan memiliki sebuah revelation bahwa kita sudah berjumpa dengan sang penunggu taman itu, yaitu Yesus Kristus. Sebelum saya akhiri, saya ingin bersaksi sedikit tentang kisah hidup saya. Mungkin Bapak Ibu saudara mengenal ibu saya. Ibu saya bernama Connie Constantia, seorang penyanyi dari Manado zaman dulu. Dan saya adalah seorang anak yang tidak diinginkan. Ibu saya datang dari Manado hanya dengan baju di badan, lari ke Jakarta, umur 16 tahun, dan berjumpa dengan ayah saya. Ayah saya adalah seorang jaksa. Pada waktu itu ayah saya menjadi asisten pribadi daripada Jaksa Agung Ali Said pada saat itu, tapi sudah memiliki keluarga. Dan ibu saya tidak mungkin menikah dengan ayah saya. So saya adalah seorang anak yang tidak diinginkan. Dan akhirnya ibu saya mencoba untuk menggugurkan saya sebanyak 3 kali. Kali pertama dia guling-guling dirinya, pendarahan hebat dan membahayakan nyawanya. Sampai 3 kali. Ketika di usaha yang ketiga dia melihat justru membahayakan nyawanya, dia hampir mati. Maka dia memutuskan untuk membiarkan anak itu hidup. Dan semenjak saya kecil, entah kenapa saya begitu dekat dengan yang namanya maut, dengan nama kematian. Ternyata saya sadar sekarang, ketika saya lihat Tuhan memakai saya. Seringkali ketika iblis tahu bahwa Tuhan ingin ada rencana hidup dalam hidup saudara, seringkali iblis akan mencoba menghancurkan saudara agar saudara tidak sampai ke destiny Tuhan itu. So kalau ada orang di sini yang Tuhan proses secara luar biasa, hidupnya jauh dari enak, hidupnya sering sial, siapa tahu ada rencana Tuhan yang agung dalam hidupnya. Karena itu iblis tidak tinggal diam. Nah akhirnya
ketika saya bertemu menjadi pribadi yang nakal karena tanpa figur seorang ayah. Kalau orang bilang love start at home, love seharusnya bermula dari dalam rumah. Kalau dalam kasus saya, love start at street. Kasih itu saya rasakan di jalanan. Saya menemukan keluarga kecil saya yang menerima saya apa adanya ada di jalanan. Tapi pada saat itu saya berada di tempat yang salah pada waktu yang salah dengan orang-orang yang salah. Dan seringkali begini, seringkali iblis membuka pintu lebar-lebar agar kita semakin jauh tersesat dan jauh dari hadirat Tuhan. Nah, saya menjadi seorang pribadi yang sangat jahat. Dari 10 perintah Tuhan saya udah langgar mungkin 11. Bingung kan? Segala macam hal yang Tuhan tidak senang saya udah bikin di masa lalu. Dan akhirnya saudara harus mengerti sesuatu. Saya selalu bilang begini, you may play with your drama, but you cannot play with your karma. Kamu bisa bermain-main dengan drama hidup kamu di hadapan Tuhan, tapi kamu tidak bisa bermain-main dengan karma. Berbicara tentang hukum tabur tuai. Saudara menabur angin, saudara menuai badai. Dan akhirnya saya menuai apa yang saya tabur di tahun 2012. Di mana tahun 2012 saya harus mengalami luka tikaman di sekujur tubuh saya oleh musuh saya. Boleh tolong tampilkan fotonya ketika saya tolong tampilkan fotonya, bisa? Sudah masuk? Ketika foto saya ditikam, tolong tampilkan. Ya. Yang bukan. Kalau ini bukan kalau. Terus. Oh, ini ketika saya mendoakan John Kay waktu itu di Nusa Kambangan. Terus yang sudah habis? Sudah habis ya? Ini, tolong tampilkan ini. Yang foto yang pertama. Foto yang pertama. Tadi yang paling kiri ini. Nah ini, ya. Terus. Yang paling kiri terus. Yang paling ujung, nah ini nih, ya, yang ini. Ini, yang paling kiri, yang saya bibir, ini, tolong tampilkan. Ini adalah ketika saya di rumah sakit, saya mengalami luka tikaman, ginjal saya hancur, paru-paru saya hancur, dan jaringan usus saya hancur. Saya nggak akan lupa tanggalnya 2 Januari. Kenapa saya bisa mengalami hal ini? Jadi ada sebuah kejadian berapa bulan sebelumnya, yang menikam saya ini adalah bukan orang lain, tapi orang dekat saya sendiri. Saya selalu bilang yang bisa menyakiti saudara seringkali adalah bukan orang lain, tapi orang terdekat saudara. Jadi hati-hati dengan orang terdekat saudara. Nah, ada sebuah kejadian kenapa saya ditikam. Jadi saya mendapat kabar bahwa junior saya ini seorang informan polisi. Dan kami comot dia di sebuah daerah yang bernama Kampung Ambon di Jakarta. Saudara sering dengar Kampung Ambon, sebuah kampung narkotika. Dan setelah kami interogasi dia sudah babak belur di interogasi. Nah, di detik-detik terakhir saya nggak tega. Anak buah saya udah ada 3 orang kelilingin dia dan sudah ada celurit di lehernya, ini tinggal ditarik begini aja sebetulnya. Saya nggak tega, saya bilang lepaskan dia. Dan pada waktu itu kami sempat ribut kecil di tempat. Dia bilang, "Bang, kalau lu lepasin dia, nanti dia mau makan lu." Saya bilang, "Nggak, biarin aja. Kalau dia mau mati, jangan mati oleh tangan kita." Dan akhirnya karena saya lepasin dia tikam saya. Nah, tapi itu bukan poinnya. Nah, ketika saya alami ini, maka dokter bilang karena luka-luka saya terlalu parah dan terlalu dalam, maka
kemungkinan besar saya tidak akan survive. Nah, saya akan ceritakan bagaimana proses ini terjadi. Kejadiannya di sebuah daerah Tebet, dan ketika tikaman pertama, tikaman kedua, dan tikaman berikutnya masuk, ini dari belakang semua, dari belakang. Kalau dari depan mungkin mereka tidak berani dan tidak bisa, mungkin saya masih bisa, cuma selalu dari belakang. Saya kan ada belakang. Nah, ketika tikaman itu menghujani tubuh saya, ini yang luar biasa, yang luar biasa. Pertama, saya ini nggak jatuh, dan mereka bilang begini, udah biarin aja, Bang Leon pasti akan mati, karena memang di tempat-tempat yang sangat vital, dan mereka juga tahu apa yang mereka kerjakan. Nah, mujizat pertama adalah itu kejadian di jam 2 subuh di sebuah jalan kecil, tidak ada orang, sepi. Kalau saya jatuh pada waktu itu, karena darah yang keluar ini, saya tinggal tutupin pakai tangan saya tutup ini, darah itu keluar kayak semprot, kayak sudah tahu kayak wiper mobil, keluar. Nah, mujizat pertama adalah ketika saya tidak jatuh, itu mujizat pertama. Dan yang lucunya adalah, jadi ini ada gang, jadi ada 2 jalan, arah sana dan arah sini. Mereka berjalan ke arah sana, biarin aja, pasti dia mati. Dan yang lucunya, saya tahu kalau saya keluar di tempat yang sama, dan mereka lihat saya belum mati di situ, pasti saya akan kembali dieksekusi apa di situ, di depan situ. Nah, jadi saya berjalan ke arah belakang. Ini mujizat yang luar biasa. Kalau saudara kehabisan banyak darah, maka mata saudara ini akan kabur dulu, buram. Ya, kunang-kunang cuma akan kabur, buram. Ketika saya berjalan, saya pikir ada kayak warga yang pegang saya, buram. Cuma kok nggak ada orang? Tapi seperti ada satu tangan yang tidak terlihat yang terus tuntun saya pegang saya. Dia jalan seperti, kalau pada waktu itu saya cerita ke teman-teman saya bilang itu mungkin nganape opok dari Manado yang pegang. Orang Manado kan, orang Manado itu terkenal dengan opok-opok roh-roh leluhur. Itu nganape opok yang pegang. Tapi sekarang saya sadar dan saya punya iman bahwa yang pegang saya itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan mujizat kedua, itu mujizat pertama, ada yang pegang saya. Dan mujizat kedua, saya memberhentikan taksi jam 2 subuh. Saya berhentikan taksi ini berhenti. Dia buka kaca, kan harus buka kaca, dia harus bertanya, mau kemana Pak? Saya bilang, bawa saya ke arah sini. Secara logika akal sehat, kalau seorang sopir taksi diberhentikan jam 2 subuh dengan orang yang mandi darah, saudara berhenti nggak? Nggak mungkin setelah berhenti kan? Saudara nggak mau orang itu mati di dalam mobil, betul? Saudara nanti urusan sama polisi lagi, pasti amsyong kamu. Jadi secara akal sehat nggak mungkin. Tapi yang lucunya dia berhenti dan dia ngomong ke saya, dia melihat seakan-akan seperti saya mungkin orang normal. Dan saya percaya Tuhan butakan supir mata taksi itu, matanya dia. Dan yang lucunya di YouTube, kalau saudara mau lihat kisah hidup saya yang itu, saudara bisa Google atau lihat di YouTube Leon Ferdinand. Itu ada banyak kisahnya. Bisa diwawancara oleh Trans TV, oleh segala macam TV. Nah, dia tulis di YouTube itu, saya supir taksi yang membawa bapak ini ya kayak itu. Nah, sesudah saya dibawa, saya di dalam mobil, maka pikiran saya terlintas pertama ke supir taksi itu. Saya bilang, tolong bawa saya ke sebuah daerah ini, Jembatan Besi. Tujuan saya ke Jembatan Besi adalah untuk manggil beberapa kawan saya, dan saya mau ambil barang buat balik lagi ke situ, buat balas mereka. Cuma pada waktu itu di dalam perjalanan saya dengar suara itu berbisik pada saya, Leon, kalau kamu balik kamu mati. Dan saya sekarang sadar bahwa itu adalah suara Tuhan yang mengingatkan. Dan dalam perjalanan saya udah nggak bisa bernafas. Kenapa? Karena paru-paru saya ini yang satu sudah pecah. Sudah pecah. Akhirnya paru-paru ini yang kita punya dua paru-paru.
Dan paru-paru yang pecah ini akhirnya membuat rongga di sini. Ini penuh darah. Sehingga paru-paru saya yang sehat ini sudah kerendam darah kotor. Sehingga untuk bernafas, karena paru-paru ini kerendam darah, paru-paru ini kerendam darah kotor, akhirnya paru-paru ini ngempesnya. Dan saya hampir ngerasa kayak mau putus nafas. Saya bilang, wah kalau saya balik, saya bilang ke sopir taksi, tolong bawa saya ke rumah sakit terdekat. Dan sopir taksi bilang, Om kok ganti tempat? Kenapa? Pas dia nengok ke belakang, dia teriak, Masya Allah, Astagfirullah. Dia teriak, Masya Allah, kaget. Ternyata dia lihat pria yang di belakangnya sudah mati berlumur darah. Tapi dia nggak lihat sebelumnya. Kan? Ternyata Tuhan pakai dia untuk bawa saya ke rumah sakit itu mujizat kedua. Dan ketika saya dibawa ke rumah sakit pertama, rumah sakit Triadipa bilang, ini lukanya terlalu dalam, kami nggak bisa. Saya dilempar, dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Dan di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, dokter bilang lukanya terlalu dalam. Dan kalau biasanya dalam case ini, kalau saya nggak lewat 3 hari, saya game over. Dan ternyata benar di hari kedua saya putus nafas. Dan sebelum saya putus nafas, saya terbayang muka anak saya ketika nanti dia nikah, saya nggak ada di sebelahnya. Dan tiba-tiba hati saya bergetar dan saya menangis. Tapi saya nangis bukan karena saya takut mati, enggak. Tapi saya nangis karena membayangkan anak saya. Dan akhirnya sebelum saya putus nafas, saya buat deal bargain sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini nafasnya udah putus. Kalau Tuhan kasih saya satu kesempatan lagi, kalau Tuhan kasih saya satu kesempatan lagi, saya kasih hidup saya untuk Tuhan. Setelah itu saya putus, kawan. Mesin, kalau saya tahu ada mesin pacu jantung di layar, kalau dia masih naik turun, jantung masih berdetak. Dan di layar itu sudah flat. Saya tahu kenapa, karena ada om saya yang berdiri di situ. Dia cerita setelah saya simpan. Nah setelah itu dia flat, maka dokter membantu dengan alat pompa pacu. Dokter melakukan segala cara agar saya bisa lupa. Ada 3 kali dia flat, dia naik lagi, dibantu lagi, dia flat lagi. Kurang lebih ada 3 kali. So secara medis, kalau jantung saudara berhenti berdetak, secara medis saudara sudah dinyatakan game over. Dan saudara mungkin bertanya, kalian apa yang terjadi? Saya cerita kepada saudara apa yang terjadi ketika saya game over itu. Secara spirit, tubuh saya memang sudah mati. Tapi spirit saudara tidak akan pernah bisa mati. Roh saudara tidak akan bisa. Nah secara roh saya sampai ke satu tempat. Tempat itu saya lihat sekelilingnya ini warnanya hitam putih, kayak nggak ada warna. Kalau sudah nonton film zaman dulu hitam putih seperti itu. Dan saya melihat sekeliling ini gersang, nggak ada kehidupan. Dan saya melihat di depan sana seperti ada kumpulan manusia. Saya melihat ada berbagai macam pria dari berbagai macam negara. Saya melihat ada orang negro, orang kulit putih. Dan mereka seperti terpenjara dan terikat di dalam sebuah sel. Saya bisa lihat mereka bisa lihat saya. Tapi saya nggak bisa ke mereka nggak bisa ke saya. Kalau saudara lihat sebuah ayat kisah tentang ketika Lazarus, bukan Lazarus ya, yang dia mati, kemudian dia dibawa. Ya. Nah, kemudian pada waktu entah kenapa spirit saya tahu bahwa mereka adalah para penjahat, orang jahat yang mati di dalam dosa sama seperti saya. Dan sesudah itu saya melihat ada banyak pohon. Pohon ini sudah ditebang. Dan di pohon itu tidak ada dahannya, nggak ada buahnya, nggak ada daun, udah ditebang. Jadi seperti kayak bonggol pohon aja. Bonggol pohon udah ditebang. Dan yang menarik adalah di setiap pohon itu terukir kayak diukir, ditulis sebuah nama. Saya melihat ada nama Jack, ada nama Ryan. Dan saya melihat pada satu pohon besar, ada nama saya, Leon. Sesudah itu saya melihat putih-putih. Saya pikir saya udah di neraka atau di mana.
Dan dokter menyatakan bahwa pada saat itu saya sudah melewati masa kritis, dan dokter sendiri terheran-heran kenapa pada waktu itu saya bisa kembali lagi hidup. Dan pada waktu saya kembali hidup pada waktu itu, saudara tahu, tiba-tiba seperti ada yang tulis di sini, kayak yang di ini dan ini. Dan tulisan itu berbunyi seperti ini: kapak sudah tersedia bagi pohon yang tidak berbuah. Tolong tampilkan ayatnya. Kapak sudah tersedia. Coba tolong. Kapak sudah. Coba tolong tampilkan ayatnya. Matius 3 ayat 10. Matius 3 ayat 10. Tolong tampilkan Matius 3 ayat 10. Matius 3 ayat 10. Matius 3 ayat 10. Kita baca 1, 2, 3. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik dan Roh Kudus berbicara dengan sangat jelas dalam hati saya. Tuhan berbicara begini: Leon, pohon itu adalah kamu, yang kamu lihat itu. Pohon itu tidak menghasilkan buah yang baik. Hidup saya di bumi, di dunia ini jahat. Hidup saya hanya hidup buat diri sendiri, tidak pernah hidup buat Tuhan. Kamu adalah pohon yang menghasilkan tidak ada buah yang baik. Akhirnya kamu sudah ditebang. Jadi pohon itu sudah ditebang. Sudah ditebang artinya kamu sudah ditebang dari dunia kehidupan. Sudah selesai kamu di bumi. Tuhan. Dan apa? Dibuang ke dalam api. Kamu sudah terbuang karena dosa-dosa kamu, karena pelanggaran kamu. Tapi karena kasihku jauh lebih besar dari seluruh dosa dan pelanggaranmu, aku memberikan kamu a second chance. Sesudah itu saya menangis dan saya katakan, Tuhan, aku gak layak menerima kebaikan Tuhan, tapi Tuhan memberikan saya kesempatan lagi. Dan akhirnya di hari ke-21 saya ngotot pulang, meminta pulang, karena dokter bilang seharusnya saya di rumah sakit selama 3 bulan. Tapi di hari ke-21 saya harus bikin surat perjanjian di rumah sakit, saya mau pulang. Dokter bilang, kalau kamu ada apa-apa dengan diri kamu, kamu tidak bertanggung jawab. Saya tanda tangan. Kenapa saya minta pulang? Karena di rumah sakit makanannya nggak enak. Saya nggak bisa makan babi rica. Saya nggak bisa makan yang enak-enak. Jadi saya waktu pulang. Nah, dan pada waktu itu dokter bilang, karena ginjal saya ini satu pecah, seharusnya adalah ginjal ini diambil. Tapi pada waktu itu saya bilang, enggak, dokter gini, kalau Tuhan saya sudah menjemput saya dari neraka, dari alam maut, kemudian menarik saya kembali, ditaruh di dunia orang-orang hidup, maka nanti dokter akan lihat ginjal saya, paru-paru saya, jaringan usus saya pasti akan pulihkan. Saya nggak tahu kenapa saya berani ngomong itu. Dan saudara tahu, di bulan ke-6, bulan ke-5, bulan ke-6, saya kembali ke rumah sakit karena saya harus general check up kan. Dan dokter yang ketika dokter itu cek dengan alat, dokternya terheran-heran karena dokter mendapati bahwa ginjal dan paru-paru saya dan jaringan usus saya seperti baru. Amin. Ini mujizat yang kesekian, mujizat yang ketiga. Dokter bilang, ini nggak pernah kami temukan. Tapi semua mujizat itu nggak ada artinya kalau tidak ada perubahan hidup. Betul. Tapi saudara tahu apa yang terjadi ketika Tuhan berikan saya kesehatan? Saya membohongi Tuhan lagi.
waktu itu saya pergi ke Perancis, saya mencoba bergabung dengan sebuah tentara bayaran di sana yang namanya Legion Asing Perancis atau French Foreign Legion. Tapi entah kenapa ketika sampai di sana ada beberapa tes yang Tuhan permalukan saya di situ. Kalau itu saya belum mengerti bahwa ternyata yang Tuhan maksudkan adalah saya harus menjadi tentaranya Tuhan. Dan Tuhan demikian sabar di dalam hidup saya sampai akhirnya pada waktu itu 2012 ada kawan yang mengajak saya ke sebuah pelayanan penjara dan akhirnya saya merasa seperti dijerumuskan situ. Cuma saya ingin tolong tampilkan lagi foto-fotonya tadi. Foto-fotonya tolong ditampilkan. Saya akan memberikan apa yang terjadi kalau saudara mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Tolong, sesudah ini ada foto berikutnya. Nah, foto ini adalah junior saya, masih dengan seragam orange-nya itu, sudah tahu lah ya, ormas apa itu. Ini kejadian sesudah dia bebas dari penjara. Dia masuk penjara karena kasus pembunuhan dan kasus mutilasi dari salah seorang ketua Ormas Jawara di Jakarta. Ada yang namanya FBR, Front Betawi Rempuk. Itu ormas yang isinya adalah Jawara Pancasila, musuh besar dari organisasi kami. Ketika di dalam penjara, dia bilang, "Bang Leon, ketika saya bebas, saya mau ikut Bang Leon kerja apa?" Saya bilang oke. Tetapi karena dia kembali kepada kehidupan yang lama, dia juga sebelumnya sudah sering sama seperti saya hampir mati, tapi Tuhan kasih dia kesempatan. Tetapi akan ada suatu titik dalam hidup kamu, ketika kamu tidak serius dengan Tuhan, kamu akan bernasib sama seperti ini. Entah tidak harus seperti ini, tapi mungkin entah tiba-tiba kamu sakit dan kamu mati, atau kamu bawa motor tiba-tiba kamu disambar oleh. So intinya adalah saya ingin saudara mengerti, kalau saudara tidak serius dengan Tuhan, terhilang dari hadirat Tuhan dan maut adalah hasilnya. Katakan amin. Coba tolong mundur lagi, terus maju, bukan. Maju. Nah ini adalah kawan saya. Dia alami tikaman juga seperti saya dari belakang. Teguran Tuhan. Dan saya nggak tahu apa dia udah selamat sekarang, cuma yang jelas anak ini dia sedang menuju kepada jalan kematian. Terus lagi, maju lagi. Nah ini saya terus. Nah ini adalah kawan-kawan saya ini, junior saya. Dia juga pada waktu itu dia berada di Nusa Kambangan, kami besuk dia. Dia terlibat kasus pembunuhan dan salah satu ketua organisasi. So terus maju terus. Nah ini juga kawan saya ketika saya melayani, selain saya dipulihkan Tuhan. Terus maju terus. Nah ini ketika saya dulu. Terus paling terakhir. Dan ini adalah apa yang terjadi ketika Tuhan pulihkan hidup kamu. Di hari ini saya sedang mendoakan John Kay. Tahu John Kay ya? Ya. Tahu John Kay, seorang gangster kelas kakap lah. Nah, kami sedang mendoakan dia pada waktu di Nusa Kambangan. Dan sudah dia bebas, dia sudah mulai pelayanan. Kenapa saya tampilkan? Karena saya ingin membagikan kisah hidupnya sedikit. Bung John Kay tadinya adalah anak buah daripada bapak angkat saya, yaitu bernama Milton. Kalau saya bisa lihat di TikTok, Milton Ambon keluar itu. Nah, sesudah dia keluar dari ada hati untuk ikut Tuhan, melayani Tuhan. Dia mulai berkhotbah ke sana sini dan dia punya hati untuk Tuhan. Tetapi karena satu kejadian, karena ada anak buahnya yang bernama Nuske ini sekarang dia menjadi ketua DPR, ketua Golkar di fraksi Maluku Utara.
Dan si Nuske ini kemudian John Kay menganggap bahwa anak buahnya ini membangkang terhadap dia. Dan akhirnya kelemahan John Kay, orang seperti John Kay, bos gangster, adalah ingin dihormati. Oke, saudara paham ya? Dan akhirnya dia merasa tidak dihormati dan dia merencanakan Nuske ini harus mati, dibunuh. Dan akhirnya dalam proses dia membunuh John Kay, ada John Kay mau membunuh Nuske, yang dibunuh akhirnya yang kena adalah anak buahnya. Dan Nuske selamat karena Nuske dia sempat lari lompat dari rumah ke rumah. Tetapi kisah John Kay ini membuat saya mengerti begini. Seringkali iblis akan coba saudara di satu sisi kelemahan saudara yang saudara belum bereskan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara punya sebuah kelemahan, dan kelemahan itu bernama dosa seksual, ketika saudara mau dekat dengan Tuhan, pasti di kemudian hari akan dicoba di dalam hal itu. Kalau kelemahan saudara seperti John Kay merasa ingin dihormati, powerful, harga diri, seringkali saudara akan dicobai dalam hal harga diri. Tapi saya ingin saudara mengerti, itu semua tidak akan terjadi. Akhirnya John Kay sekarang karena dia membunuh orang itu tertangkap dan dia harus masuk penjara dengan kesekian kali. Dan untuk kisah John Kay, dia akan berakhir di penjara, mungkin dia akan tua di dalam atau mati di dalam. Dan semua ini nggak akan terjadi, dia nggak akan jatuh lagi ke dalam dosa lamanya. Kalau John Kay mau diproses, dia mau dibersihkan oleh Tuhan, dia mau dicangkokkan oleh Tuhan. Amin. Saya berdoa kalau Tuhan proses botanis agung itu proses kamu, agar kamu tidak harus melewati apa yang saya pernah lewati dan apa yang sedang Bro John Kay sedang jalani sekarang. Amin. Karena Tuhan punya rencana yang dahsyat dan indah dalam hidupmu. Tetap setia dalam panggilan Tuhan, tetap setia dalam rencana Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya Jesus. Tutup matamu. Kita mau sembah. Hadirat. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, anugerah-Mu. sangat indah. Sangat indah. Kita mau sembah Tuhan. Berhadapan denganmu, Sembah Dia, sembah Yesus. memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, Bawa daku haleluya. dalam pelukan-Mu, Menikmati kasih, menikmati kasih dan
indahnya hadiratmu. Sembah Dia, sembah Yesus, sembah botanis agung itu. Hadiratmu Tuhan, Sembah Dia. ku rasakan Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. diam dalam bait-Mu, Menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. anugerah-Mu. Tinggal berhenti sebentar, musik terus bermain, saudara tetap terkoneksi dengan tahta Tuhan. Tetap sembah Tuhan. Pada hari ini di tempat ini, botanis agung spiritual itu, Dia hadir di tempat ini. Pada hari ini, sang botanis itu ingin agar engkau mau melewati proses-proses bersama Dia. Hari ini saya ingin menantang saudara yang ingin memberikan hidup sepenuhnya kepada sang botanis agung itu. Saudara dapat angkat tangan. Di tempat engkau berdiri, saudara bisa angkat tangan. Terus sembah Dia. Angkat tangan di tempat engkau berdiri. Haleluya, haleluya. Sembah Dia. Hadirat-Mu. Terus sembah Dia, Dia hadir.